Tantangan Global Umat Manusia, Komunitas AI. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Hubungan Amerika Serikat dengan China adalah salah satu hubungan bilateral terpenting di dunia saat ini. Mempertahankan perkembangan yang stabil dari hubungan Amerika Serikat-China tidak hanya sesuai dengan kepentingan fundamental kedua negara dan rakyatnya, tetapi juga merupakan harapan umum dunia internasional. Hubungan bilateral kedua negara raksasa ini ibarat ekologi ikan hiu dan ikan paus, atau ekologi hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Kata eko berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti rumah atau lingkungan. Ekologi mengacu pada keadaan semua makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Saat ini, ekologi telah merambah ke berbagai bidang. Istilah ekologi juga semakin luas. Ekologi bisa didefinisikan tentang banyak hal yang indah, seperti sehat, indah, harmonis, dan sebagainya. Tentu saja latar belakang dan budaya yang berbeda akan memiliki definisi ekologi yang berbeda. Dunia yang beraneka ragam membutuhkan budaya yang beraneka ragam juga. Seperti halnya keanekaragaman spesies yang didukung oleh ekologi alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ibarat ekologi ikan hiu dan ikan paus. Kisah yang Ricky maksudkan adalah hubungan dinamika internasional antara dua superpower dunia saat ini, Amerika Serikat dan China. Jika yang terlihat cuman perang dagang atau perang teknologi China-Amerika Serikat, atau bagaimana Amerika memprovokasi masalah keamanan di jalur Laut Cina Selatan, berarti Anda hanya melihat cabang pohon. Tetapi, bila Anda dapat melihat titik balik dalam hubungan Amerika Serikat-China, berarti Anda telah dapat melihat pohon secara keseluruhan. Karena wawasan Anda baru dapat benar-benar memahami faktor politik dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri antara dua adidaya ini. Faktor antara mereka yang ingin turun dari bis dan mereka yang terjepit di dalam bis. Memang akan lebih banyak perbedaan dan konflik antara China dan Amerika Serikat di masa depan. Dan banyak orang muda melihat momentum konfrontasi yang serius antara dua negara perekonomian terbesar dunia saat ini. China dan Amerika bukan dua perusahaan yang saling bersaing, melainkan dua spesies yang berbeda. Ekosistem tempat mereka hidup dan tinggal jauh lebih rumit. Dahulu kala ada seekor ikan hiu raksasa namanya Megalodon. Seperti yang ditayangkan dalam film Hollywood di tahun 2018 yang dibintangi oleh Jason Statham dan Li Pingping. Megalodon raksasa ini sekitar 3 kali lipat dari ikan hiu putih. Makanan kesukaan Meg adalah ikan paus kecil. Tetapi ketika ikan paus kecil bertumbuh besar, ia berevolusi menjadi paus raksasa, sehingga sulit bagi Megalodon menangkap ikan paus kecil lagi. Kurangnya makanan membuat Megalodon yang dulunya kuat dan hebat menjadi punah. Dari cerita di atas memberikan kita beberapa inspirasi. Pertama, meskipun ikan paus dan ikan hiu adalah raksasa di lautan, namun mereka sebenarnya adalah dua spesies yang sama sekali berbeda. Ikan hiu adalah ikan tulang rawan, dan ikan paus adalah binatang mamalia. Akan tetapi, morfologi mereka serupa, karena berada di lingkungan yang sama, yang disebut evolusi konvergensi dalam ilmu biologi. Ikan hiu tidak bisa berubah menjadi ikan paus, dan ikan paus tidak bisa berubah menjadi ikan hiu. Sama seperti halnya, karakteristik suatu negara ditentukan oleh sejarah dan budayanya. Meskipun China dan Amerika Serikat adalah dua ekonomi terbesar di dunia, China tidak akan menjadi Amerika Serikat, sama seperti Amerika Serikat tidak bisa menjadi China. Ini adalah kenyataan. Inspirasi kedua, setiap spesies akan berevolusi terus-menerus, sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal, yang pandai beradaptasi dan bertahan, menjadi kuat dan menang. Kepunahan Megalodon bukan karena ikan paus tumbuh lebih besar dan cepat, tetapi karena Megalodon tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jika kekuatan Amerika Serikat menurun, masalah utamanya terletak pada orang Amerika Serikat sendiri. Demikian pula jika perekonomian China tidak berhasil mencapai kenaikannya lagi. Masalah utama juga ada di China sendiri, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Inspirasi ketiga, spesies teratas dalam ekosistem
sulit untuk saling memusnahkan. Saat ini, ikan paus dan ikan hiu hidup berdampingan. Seganas apapun ikan hiu putih tidak dapat memusnahkan ikan paus, walau mereka hanyalah paus biru yang sangat jinak. Oleh karena itu, kekuatan negara raksasa ini pada akhirnya akan mencapai keseimbangan. Tentu saja, keseimbangan ini berasal dari perjuangan keras. Persaingan antara dua adidaya Amerika Serikat China bisa diibaratkan seperti kutipan teori dari The Red Queen Hypothesis yang dinamai Lewis Carroll dalam karakternya Alice in Wonderland. My dear, here we must run as fast as we can, just to stay in place. And if you wish to go anywhere, you must run twice as fast as that. Singkatnya, untuk bisa berkompetitif dan berkelangsungan, Anda harus terus berlari untuk mempertahankan kedudukan dan kekuatan yang sama seperti sekarang ini. Untuk mendorong analogi ini lebih jauh, supaya ikan paus dan ikan hiu atau singa dan gajah dapat membentuk keseimbangan ekologis, perlu prasyarat apa? Apakah tantangan bersama mereka? Jawabannya, tekanan besar untuk mempertahankan hidup di laut atau di dataran padang rumput. Lalu, apakah tantangan yang akan dihadapi China dan Amerika Serikat di masa depan? Martin Wolf, seorang wartawan Inggris dan redaktur komentator ekonomi di Financial Times bergurau. Hanya ketika alien Mars menyerbu bumi, China dan Amerika Serikat baru bisa bersatu dan bekerja sama. Hanya ketika China dan Amerika Serikat menghadapi tantangan bersama, mereka baru memiliki dasar yang kuat untuk kolaborasi. Tantangan ini harus datang dari luar ras manusia dan harus cukup besar, sehingga mereka perlu bergabung untuk mengatasinya. Risiko geopolitik sulit menjadi tantangan bersama. Misalnya, tantangan suatu rezim atau organisasi teroris baik dari Asia, Eropa, atau di Timur Tengah maupun Afrika tidak memungkinkan ada lawan yang cukup kuat untuk menyatukan mereka berdua. Atau mungkin masalah perubahan iklim yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia. Namun tantangan ini tampaknya masih jauh, dengan kontroversi yang terlalu sengit. Masih belum ada konsensus dalam hal ini, dan sulit untuk memobilisasi kekuatan politik antara dua negara ini. Jadi, menurut Ricky, tantangan yang paling memungkinkan adalah masalah AI atau kecerdasan buatan. Dalam sejarah umat manusia, dampak revolusi AI dan revolusi industri membawa dampak yang berskala besar. Seperti yang dikatakan Karl Marx, setiap tingkatan dan hal-hal yang tetap akan hilang. Tetapi pada akhirnya kita akan keluar dari lembah kematian, memasuki keseimbangan baru, dan akan membawa kekayaan bagi seluruh masyarakat. Selama periode transisi ini, sebelumnya telah terjadi pergerakan buruh, krisis ekonomi, 2 kali perang dunia, reshuffle, dan eliminasi rezim demi rezim, yang telah membawa kepedihan transformasional yang luar biasa pada semua negara. Demikian pula, kecerdasan buatan akan membawa lompatan besar dalam produktivitas, membawa dampak besar. Banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dalam sesaat. Menurut laporan McKinsey, bakalan ada 400 juta pekerjaan di masa depan yang akan digantikan oleh AI robot. AI memang akan membawa peluang dan kekayaan, tetapi manfaat kemajuan teknologi ini akan jauh lebih banyak mengalir ke dompet minoritas. Kita tidak bisa mentransformasi tenaga kerja dalam waktu singkat, atau meminta satu generasi untuk berkorban demi pengabdosian teknologi ini. Jika kita dapat melintasi tantangan lembah AI ini, maka kita akan dapat mencapai puncak gunung yang lebih tinggi dan melihat prospek yang lebih indah. Sebaliknya, lembah AI ini akan menjadi lembah kematian. Saat ini, Amerika Serikat dan China telah bersama-sama berdiri di garis paling depan ketika berhadapan dengan tantangan AI, karena sama-sama kurang pengalaman. Sistem ekonomi Amerika Serikat terlalu banyak mengejar kepentingan jangka pendek, terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham, dan orang awam sulit berkesempatan untuk berbagi hasil ekonomi. Hal ini tentu saja membawa kesenjangan pendapatan yang sangat menonjol. Sistem politiknya terlalu mengutamakan pandangan kaum elit, terlalu liberal. Sulit bagi orang biasa untuk mengekspresikan suara mereka.
Semua kekurangan ini mempersulit Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan AI. China juga menghadapi tantangan teknologi baru di masa depan. Sekelompok orang China yang terjepit di dalam mobil yang lahir di tahun 1960 sampai 70-an memang telah menikmati manfaat kemajuan teknologi. Tetapi mereka juga mudah mengabaikan risiko kemajuan teknologi. Pada akhir tahun 2018, teknologi pengeditan genetik di China yang melahirkan bayi kembar yang bisa melawan penyakit AIDS telah menjadi peringatan bagi dunia. Penyalahgunaan data besar akan mempengaruhi masalah privasi dan keamanan publik. Kecerdasan buatan dapat mempercepat polarisasi antara si kaya dan si miskin. Bangkitnya teknologi baru akan menghancurkan banyak industri lama. Bisnis model yang dipimpin oleh kapitalis akan menghadapi pengujian masalah etika. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, walaupun China akan menjadi negara yang merealisasikan teknologi AI paling duluan, yang berarti China juga akan menjadi tempat uji coba bagi AI. Dan tentu saja tidak ada orang yang bersedia menjadi kelinci percobaan, atau istilahnya makan kepiting duluan. Jadi, tidak peduli suka atau tidak, manusia pada akhirnya akan memasuki komunitas AI. Apakah komunitas AI ini berdasar baik atau jahat? Atau apakah suatu kabar baik bagi umat manusia? Atau akhir dari umat manusia? Ini bukan cerita sains fiksi. Ini adalah tantangan yang mungkin dihadapi dalam masa hidup kita bersama. Tantangan ini membutuhkan upaya bersama dari China, Amerika Serikat, dan negara-negara lain termasuk Indonesia. Apa risiko yang paling mungkin terjadi di masa depan? Bagaimana cara menilai risiko ini? Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Apa yang harus dilakukan para perusahaan? Apa batas yang tidak boleh kita sentuh? Kalau Anda masih ingat TV serial Games of Thrones tentang The Winter is Coming, kalimat ini sebenarnya menjelaskan situasi internasional saat ini. Kita telah memasuki musim dingin. Ancaman terbesar datang dari tembok besar utara, tetapi bahaya terbesar berasal dari internal. Perebutan kekuasaan dan peperangan antara berbagai negara bagian di dalam tembok besar. Ekologi ikan hiu dan ikan paus melukiskan hubungan dinamika internasional antara Amerika Serikat dan China. Singkatnya, ikan paus tidak dapat memusnahkan ikan hiu dan ikan hiu tidak dapat menghancurkan ikan paus. Tetapi, baik ikan hiu atau ikan paus, mereka harus lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, tempat tinggal di mana mereka berada, supaya China dan Amerika Serikat dapat membentuk keseimbangan ekologis yang stabil. Kedua negara ini harus menemukan tantangan yang cukup besar yang harus dihadapi bersama dua negara ini. Dan tantangan ini kemungkinan besar adalah komunitas AI yang akan datang. Dalam proses pengembangan, revolusi industri telah mengalami proses lembah kematian. Jika China dan Amerika Serikat termasuk negara lainnya tidak bergandengan tangan mencari solusi tantangan komunitas AI ini, revolusi AI juga akan mengalami proses lembah kematian dari awal hingga akhir, atau istilahnya weak AI sampai general AI, atau singularity. China dan Amerika Serikat saat ini ibarat Inggris dan Prancis di abad ke-19. Pada waktu itu, mereka saling memblokir dan perang dagang, di mana sebenarnya perselisihan mereka cuma sebuah episode dalam revolusi industri. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!